Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah mencermati teks bacaan, siswa mampu menyebutkan informasi baru tentang orang Kanekes, suku Baduy dengan tepat. 2. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan kata-kata sulit dan menuliskan gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis. Nah, kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya, termasuk cara hidup sehari-hari. Sekarang simaklah cerita berikut ini. Orang Kanekes, si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka orang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, artinya adalah orang berarti orang. Masyarakat Kanekes itu dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama ada Tangtu, yang kedua ada Panamping. Jadi ada Tangtu dan yang kedua ada Panamping. Nah, kelompok Tangtu itu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sedangkan kelompok Panamping itu dikatakan atau dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Nah, kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi.
Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronik, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Ya, apa itu puun? Ya, puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat. Ya, jadi puun itu juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat. Nah, kelompok Panamping itu sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes dalam. Masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka. Kira-kira apa ya? Ya, ciri khas mereka yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Jadi mereka masih bisa dilihat ciri khasnya, yaitu memakai ikat kepala yang berwarna hitam. Silakan diperhatikan, ini adalah penampilan masyarakat suku Baduy ya. Ini baru dari bepergian mungkin. Ya, diperhatikan begitu cara berpakaian. Ya, cara berpakaian seperti itu. Tanpa alas kaki. Nah, itu ya. Diperhatikan. Nah, rumahnya seperti itu bentuknya, unik sekali. Ya, rumahnya seperti itu bisa diamati. Itu rumah adat, rumah masyarakat Baduy. Nah, seperti itu. Nah, dari bacaan tadi kalian bisa menuliskan pikiran pokok atau pokok pikiran ya. Silakan tuliskan pokok pikiran pada paragraf kedua pada teks Urang Kanekes si suku Baduy. Nah, silakan difahami lagi, diulang lagi. Setelah itu silakan tuliskan pokok pikiran pada paragraf kedua pada teks Urang Kanekes si suku Baduy. Anak-anak, dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, kamu mengetahui budaya suku Baduy. Adakah kesamaan budaya suku Baduy dengan budaya suku bangsamu? Ada kesamaan enggak ya? Nah, kita lanjutkan. Budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki beberapa perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik. Nah, sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Jadi perbedaannya itu ya, yang suku Baduy luar sudah terbiasa memakai alat elektronik, sudah terbiasa dengan teknologi ya. Tetapi suku Baduy dalam itu tidak boleh menggunakan alat elektronik.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Contohnya handphone. Ketika kita main, handphonenya tertinggal di rumah, nah kita bingung. Kembali lagi, pulang ke rumah lagi, ambil handphone. Setelah itu pergi bermain. Nah, itu satu contoh ya. Ternyata kita sudah terbiasa bahkan ketergantungan dengan alat-alat elektronik, contohnya handphone dan sebagainya. Anak-anak, sekarang silakan lakukan kegiatan ini di dalam rumahmu atau di kelas kalau kalian nanti sudah masuk di kelas. Ya, kalau sekarang di rumah ya, karena masih masa-masa pandemi. Silakan tutuplah pintu dan jendela rumahmu atau kelasmu kalau nanti sudah masuk sekolah ya. Dan jika ada gordennya, silakan ditutup. Lalu nyalakan lampu di kelas atau di rumahmu dengan menekan saklar. Kira-kira bagaimana ya kondisi kelas atau kondisi ruangan rumah kita ya? Nah, silakan nanti dipraktekkan sendiri ya. Nah, sekarang padamkan lampu dengan menekan saklar. Jadi saklar lampu ditekan, dipadamkan. Nah, bagaimana keadaan di dalam ruangan? Nah, ketika tadi lampu dinyalakan, keadaannya bagaimana? Setelah lampu dipadamkan, keadaannya bagaimana? Ada kesamaan apa tidak? Atau mungkin sama atau berbeda ya? Silakan dilakukan kegiatan itu. Setelah itu catatlah hasil pengamatan kalian. Jadi kalian simpulkan. Hasilnya dicatat. Oh, tadi ketika lampu di ruangan dinyalakan pada posisi pintu ditutup, jendela ditutup, gorden ditutup kan ya. Itu lampu dinyalakan. Oh, seperti ini keadaannya. Nah, setelah itu lampu dipadamkan dengan menekan saklar ya, dimatikan lampunya. Nah, keadaannya seperti apa? Ada bedanya apa sama? Nah, ditulis itu ya. Singkat saja. Nah, sekarang berdasarkan kegiatan tersebut bisa dibuat pertanyaan ya. Apakah yang menyebabkan lampu menyala? Nah, tadi apa yang kalian lakukan? Ayo diingat ya. Setelah itu, apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Nah, harusnya ingat baru saja ya. Nah, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Nah, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu akan menyala. Nah, jadi ketika arus listrik mengalir melewati lampu, maka secara otomatis lampu akan menyala. Nah, sekarang lagi. Lakukan kegiatan ini. Siapkan penggaris plastik. Nah, ini diminta untuk menyiapkan penggaris plastik. Setelah itu, sediakan kertas, lalu potong kertas tersebut, dipotong dengan ukuran yang kecil-kecil. Lalu letakkan pada permukaan meja. Nah, jadi kalian sediakan kertas kecil, dipotong kecil-kecil, sobek-sobek gitu ya, biar bisa kecil-kecil. Setelah itu ditaruh di atas meja. Selanjutnya, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Nah, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas, didekatkan. Apa yang terjadi?
Nah, silakan dicatat nanti ya. Catatlah hasil pengamatanmu. Jadi tadi kalian memotong-potong kertas menjadi kecil-kecil. Setelah itu penggaris yang plastik yang sudah disediakan tadi didekatkan dengan potongan-potongan kertas yang kecil-kecil tadi. Setelah itu amati. Bagaimana hasilnya? Ditulis. Setelah itu, kalau sudah, gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering. Nah, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Nah, tadi pertama kalian sediakan penggaris plastik dan juga potongan-potongan kertas yang kecil-kecil. Setelah itu penggaris tadi didekatkan dengan potongan-potongan kertas yang kecil tadi. Nah, setelah itu dicatat hasilnya bagaimana. Nah, setelah itu kalau sudah, lalu ambil lagi penggaris plastik tadi, lalu gosok-gosokkan pada rambut kalian. Rambutnya tidak boleh basah ya, harus rambut yang kering. Jadi kalau kalian habis mandi harus dikeringkan dulu pakai handuk, nah biar kering. Nah setelah itu digosok-gosok pakai penggaris tadi ya, penggaris digosok-gosok pada rambut kalian yang sudah kering. Lalu setelah itu, setelah merasa agak panas, hangat gitu ya, dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Nah, setelah agak hangat-hangat dikit gitu, ada suara kretek-kretek atau gimana gitu ya. Nah, nanti dipraktekkan sendiri. Nah, setelah itu nanti dekatkan penggaris tersebut ke potongan-potongan kertas tadi. Nah, kira-kira hasilnya apa? Silakan dicatat. Jadi kalian mendekatkan penggaris plastik tadi 2 kali. Yang pertama sebelum digosok-gosokkan dengan rambut yang kering, dan juga setelah digosok-gosokkan dengan rambut yang kering. Ada perbedaannya enggak? Ada apa tidak begitu ya? Silakan hasilnya juga dicatat. Biar kalian tambah wawasan, tambah ilmu ya. Oh ternyata kan seperti itu nanti. Jangan hanya melulu dikasih tahu Pak Guru ya. Jadi harus praktek. Ini kurikulum 13. Anak-anak harus bisa mencari ilmu sendiri dengan petunjuk guru tentunya. Kalau anak-anak belum jelas, silahkan disimak ini gambarnya. Itu ada penggaris plastik didekatkan dengan potongan-potongan kertas. Silakan diamati ya. Nah, seperti itu nanti caranya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Setiap benda netral mempunyai 2 muatan. Jadi benda netral itu mempunyai 2 muatan. Yang pertama yaitu ya, muatan positif. Yang kedua, muatan negatif. Ya, muatan positif itu biasa disebut proton. Dan muatan negatif itu disebut elektron. Ya, jadi kalau positif proton, kalau negatif elektron. Dalam jumlah yang sama. Nah, jadi proton dan elektron tadi jumlahnya sama, dalam jumlah yang sama, masing-masing itu sama. Nah, saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Jadi ketika penggaris digosok-gosokkan pada rambut yang sudah kering tadi ya, itu nanti elektron dari rambut itu berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, seperti itu. Sekarang ketika penggaris plastik tadi bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Nah, gitu ya. Jadi ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi
penggaris. Nah, sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif. Jadi sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Nah, tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Nah, anak-anak sudah tahu apa belum ya? Kalau belum, Pak Guru kasih tahu. Ya, arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Ya, perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif disebut tegangan listrik atau potensial listrik. Nah, sekarang alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik disebut sumber energi listrik. Sekarang silakan dibaca ya teks berikut. Listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis, STATIS, statis. Ya. Nah, sekarang gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Jadi hanya sementara ya, tidak seterusnya. Jadi gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara saja. Ya, selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Nah, jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Nah, pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Jadi kalau pada listrik dinamis ya, maka di sana akan terjadi aliran muatan listrik ya. Jadi pada listrik dinamis itu terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Jadi listrik dinamis itu bisa diamati kegiatan melalui menyalakan atau mematikan lampu dengan cara menekan saklar. Nah, saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Nah, sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, nah itu artinya tidak terjadi aliran listrik, karena aliran listrik tadi sudah terputus. Kenapa? Karena sudah diputus oleh saklar tadi. Nah, sekarang
carilah contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis. Yang kedua, mengapa budaya satu suku bangsa dapat berbeda dari suku bangsa yang lain? Ya, silakan dikerjakan. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.